Nah, berikutnya adalah jenis dari distribusi frekuensi. Ya, ada distribusi frekuensi relatif, kemudian frekuensi kumulatif. Ini ada dua, kurang dari dan juga lebih dari. Kemudian yang ketiga adalah distribusi frekuensi kumulatif relatif. Ini juga ada dua, kurang dari dan lebih dari. Oke, kita belajar satu-satu ya. Nah, distribusi frekuensi relatif itu nilai frekuensinya itu tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak. Kalau tadi kan angka mutlak ya. Frekuensinya ada 1, 3, 6, dan seterusnya. Kalau ini tidak. Tetapi setiap kelasnya itu nanti dinyatakan dalam bentuk angka persentase atau angka relatif. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan cara membagi angka distribusi frekuensi mutlak dengan jumlah keseluruhan distribusi frekuensi dikalikan 100%. Namanya persentase ya. Dikalikan 100%. Nah, rumusnya adalah seperti ini. F mutlak kelas yang pertama dibagi N kali 100. Tadi jumlah frekuensi pada batas yang pertama, pada kelas yang pertama itu kan 2. Datanya ada berapa? 70. Berarti 2 dibagi 70 kali 100%. Sehingga hasilnya adalah 2,85%. Kemudian yang frekuensi kedua, ya, frekuensi yang kedua, jumlahnya ada berapa? Frekuensi interval yang kedua ada 6. Ya, jadi 6 dibagi 70 kali 100% hasilnya adalah 2,57%. Nah, ini benar nggak ya? 6 bagi 70 harusnya 2,57. Oh, ini dia lebih tinggi ya. Nah, ini nanti silahkan kalian ikuti caranya ya. Silahkan kalian ikuti caranya. Jadi 2 bagi 70, 6 bagi 70, 15 bagi 70, dan seterusnya. Sampai nanti ke bagian kelas yang paling akhir. Ya, kelas interval yang paling akhir. Nah, nanti ketika dijumlahkan, ini hasilnya adalah 100%. Ya, jadi frekuensi yang diperoleh itu berapa pada kelas interval tertentu dibagi dengan jumlah datanya. Di sini dicontohkan ada 70 jumlah datanya, kemudian kali 100%. Gitu ya, itu untuk distribusi frekuensi relatif. Nah, berikutnya adalah silakan dimasukkan ke dalam tabel. Silakan dimasukkan ke dalam tabel. Gitu ya. Nah, ini tadi kalau kelas nilai intervalnya itu langsung dijajarkan dengan frekuensi relatifnya. Tapi kalau seandainya kalian ingin menggabungkan distribusi frekuensi mutlak dan juga distribusi frekuensi relatif, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, ada nilai intervalnya, di kelas intervalnya ini berapa, frekuensinya ini berapa, kemudian persentasenya berapa. Oh, 2 itu sekian persen, 20 itu sekian persen, 4 itu sekian persen. Gitu ya, sehingga ketika nanti ini total adalah 100%. Begitu. Berikutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif, ya. Distribusi frekuensi kumulatif merupakan distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya itu diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi dari jumlah. Tabel FKUM bisa dibuat berdasarkan tabel distribusi frekuensi mutlak. Bagi jadi 2, kumulatif kurang dari dan juga kumulatif lebih dari. Nah, ini dicontohkan ya distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Kurang dari 60 ada berapa? Tidak ada, kan 0. Kemudian kurang dari 65 ada berapa? 2. Kurang dari 70 ada berapa? 8. Kok tiba-tiba dapatnya 80? 2 ditambah 6, tadi berapa? 8 kan? Jadi yang dilihat adalah kurang dari 70, kurang dari 75. Nah, itu dilihat. Dia berapa? Oh, jumlahnya 23. Kurang dari 90, jumlahnya berapa? 66. Kurang dari 95, jumlahnya berapa? 70. Gitu. Karena kan memang jumlah M-nya itu kan 70 ya. Kalau kurang dari 94, dia bukan lagi 70, tetapi 69. Karena 94 itu kan masuk ke dalam salah satu datanya. Sehingga ini rentangannya dibuat 5, 60, 65, 70, 75, dan seterusnya. Begitu juga dengan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Gitu ya. 60 atau lebih 70, 65 atau lebih 68, 95 atau lebih dia 0 jumlahnya. Ya seperti itu cara menyusunnya ya. Dihitung dia jumlahnya berapa. Kalau lebih dari 60 jelas
60 atau lebih, dia jelas ya. Memang datanya kan 70, berarti 70. Kalau yang kalian lihat adalah 90 atau lebih, berarti hitungnya mulai angka 90. Jadi, berapa sih data yang menunjukkan minimal 90? Ya, minimal 90 atau lebih, oh ternyata jumlahnya adalah 4. Itu untuk yang distribusi frekuensi kumulatif. Kalau yang distribusi frekuensi relatif kumulatif, ya, yang berikutnya, F-kum persentase, dia merupakan distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif. Atau dalam bentuk persentase dengan rumus F-kum ya sama dengan F-kum persentase sama dengan F-kum kelas yang pertama atau kelas yang keberapa dibagi N kali 100. Nah, ini langsung contohnya untuk mempermudah. Ya, silakan langkah membuat distribusi frekuensi kumulatif relatif adalah dengan menghitung. Hitungannya diambil dari tabel distribusi kumulatif. Kalau ini contohkan yang kurang dari. Ya, tadi kan dia untuk yang kurang dari kan tantangannya ada 0, 2, 8, dan seterusnya ya. Nah, dibagi berapa? Dibagi 70. Karena memang jumlah datanya adalah 70, nanti kali 100%. Adalah 0%, 2%, 11%, 32%, 100%, dan seterusnya. Kalau memang menggunakannya lebih dari, ya tinggal sama, prosesnya sama seperti ini tadi. Jadi, ini misalkan yang lebih dari, tadi kan tertulisnya lebih dari berapa? Lebih dari 60 atau lebih, jumlahnya kan ada 70, ya kan? Nah, 70 bagi 70 kali 100% sama dengan 100%. Kemudian, yang berikutnya, ya, yang berikutnya itu ternyata menunjukkan frekuensinya 68 ya, 68 bagi 70 kali 100%, 97,14 gitu. Ya. Kalau 68 ini menunjukkan apa, Bu? 68 ini berarti yang mendapatkan nilai 65 atau lebih. Jumlahnya 68. Berarti berapa persen? 97,14%. Gitu ya, untuk distribusi frekuensi kumulatif. Nah, dari perhitungan di atas, nanti selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan juga lebih dari, relatif ya. Frekuensi kumulatif relatif. Kurang dari dan juga lebih dari.